Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Terimalah salam kasih saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Seperti biasa saya selalu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seksi Dhamma yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbuat baik pada pagi hari ini, yaitu berbincang-bincang soal Dhamma, bercerita Dhamma. Semoga semuanya berbahagia. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan memberitakan kabar baik bahwa kami dari Metta Wihara membeli kursi yang ditaruh di belakang. Jadi kalau ibu-ibu di sana sudah penuh, bisa duduk, atau yang di sini yang kakinya sakit itu bisa duduk di kursi. Begitu juga bapak-bapak. Ya, misalnya saudara Tiang Un kakinya sakit, bisa duduk di situ. Bisa duduk di belakang, itu sudah kami sediakan. Ya. Walaupun sederhana. Iya, cuma muat 8 orang, sana 4, sini 4. Seperti kita mencontoh dari Slawi. Kalau Slawi kan puluhan dan sudah lama, tapi kita baru ini, ya. Cuma saja muat ibu-ibu 4, bapak-bapak 4. Ya lumayan lah ya, itu. Terus pada awal ini saya akan mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya mengenai etika yang baik mengenai busana, saudara-saudara. Sebetulnya dari dulu saya juga sudah pernah, cuma sudah lama sekali, bertahun-tahun, sehingga mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah lupa. Oleh karena itu pada saat ini saya ingat untuk memberikan etika cara berbusana ke wihara. Saudara-saudara sudah mengetahui juga, bukan, mengenai umat Nasrani. Kalau mau pergi ke gereja, mereka berpakaian rapi, pakai sepatu segala. Tapi kalau di Metta Wihara tidak seperti itu. Ndak usah pakai sepatu karena sepatunya dilepas. Dan ndak usah pakai baju baru. Cukup yang sopan. Nah, yang sopan itu apa, saudara-saudara? Untuk bapak-bapak sebaiknya harus memakai yang pakai kerah, walaupun kaos enggak apa-apa, tapi ada kerahnya. Contoh, Yanto sini toh. Contoh seperti Yanto adalah salah satu pengurus Dayakasaba, yaitu sekretaris. Nah, beliau walaupun pakai kaos tapi ada kerahnya, ya. Jadi sopan. Ya sudah, makasih. Jadi sopan, ya. Jangan yang kaos kutungan, itu rasanya kaos untuk tidur. Ya, ndak usah saudara pakai baju baru ke wihara, ndak usah. Ya, seperti saudara ini siapa ya namanya? Aku lupa. Siapa? Iya, Siliang aku ingatnya. Nah, Siliang itu aku perhatikan dia itu selalu pakainya kaos. Tapi ada kerahnya, berarti sopan. Ya, jadi untuk bapak-bapak kira-kira begitu. Lah, untuk ibu-ibu, bukan bapak-bapak saja ya, ibu-ibu juga. Ndak usah pakai rok baru, beli baru, pakai sepatu, ya, make upan, ndak usah, sederhana saja.
ya. Kalau pakai kaos, misalnya seperti Ica tadi mimpin pakai kaos, enggak apa-apa karena ada kerahnya. Itu termasuk sopan, ya Bu Puspa. Itu selalu rapi, ya. Jadi terus perlu diingat bagi ibu-ibu, karena di Metawihara itu penghormatan kepada Sang Buddha itu namaskara. Jadi bajunya kira-kira yang misalnya untuk namaskara jangan kelihatan celana dalamnya. Itu membuat kondisi bapak-bapak berpikiran yang negatif, ya. Jadi yang panjang. Seperti misalnya Bunda, ya. Bunda sudah tua, ya. Harus memberi contoh yang baik. Jangan kadiran wis tua, semena-mena, kadiran senior, jangan begitu. Bunda tidak punya pikiran yang seperti itu. Kita sama, cuma beda usia. Bunda sudah tua, tapi tidak menganggap bahwa ini senior, jadi semua harus tunduk, semua harus hormat. Tidak, sama. Walaupun paling muda Ica, sama Cak, ya. Pokoknya di dalam ajaran Sang Buddha kan mengatakan bahwa kalau kita pengen dihormati, ya saya menghormati dulu. Kalau saudara, supaya saya ingat saudara senyum, saya senyum dulu, ya, menanam dulu, jangan ujuk-ujuk petik. Misalnya saudara nanam cengis, ya, itu yang cepat tumbuh. Jangan saudara mintanya metiki, tapi saudara ndak mau menanam. Jadi harus menanam dulu, ya. Itu apa yang Bunda ini berikan, itu keadaan sehari-hari nyata, kenyataan. Nah, kemudian saudara-saudara, kenapa setiap Bunda mau ini apa namanya ngisi dhamma selalu nyeblok nadupa 3? Itu ada artinya saudara-saudara, bahwa Bunda ini harus bertekad yang sering diucapkan oleh Romo Incong. Harus bertekad. Iya betul. Walaupun beliau itu jauh lebih muda, tapi karena ucapannya benar, saya turuti. Harus bertekad yang baik. Jadi tadi Bunda itu nancapkan dupa, itu ada artinya ya saudara-saudara. Maksudnya saya itu mau bertekad untuk pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik, ya. Jadi bukan semata-mata ngobogan ceblok saja, enggak. Itu ada artinya bahwa saya mau bertekad untuk pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Karena sudah bertekad, kalau mau berbuat yang tidak baik, ingat selalu, saya harus berucap yang baik, saya harus berpikir yang baik, saya harus melakukan perbuatan yang baik. Sebab saudara-saudara, kita berpikir yang tidak baik itu sudah 30% karma buruk, ya. Jadi harus dikendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, itu artinya kita menancapkan, untuk Bunda menancapkan dupa 3 biji itu mengartikan begitu, ya. Nah, kemudian tadi sudah etika, ya, sudah ingat-ingat etika. Sebab kalau saya lihat ada yang pakai kaos oblong, ada yang bajunya segini, ya. Jangan memberikan kondisi yang tidak baik. Kemudian ada lagi saudara-saudara, kalau kita masuk ke rumah orang, pasti kita duduk-duduk dulu di pintu, ya.
Nah, kalau di wihara juga, kalau mau masuk misalnya datang terlambat, di situ pintu namaskara dulu. Untuk bapak-bapak 100, semuanya begitu yang saya amati. Tapi untuk ibu-ibu ada yang memang betul dari sana masuk, ya ini ya. Terus di situ namaskara. Betul, itu sudah baik, tapi lebih baik lagi kalau kita duduk-duduk dulu, bukan dulu, yaitu di situ namaskara 3 kali, permisi kepada Sang Buddha, terus duduk di situ. Duduk di situ mau namaskara lagi? Ya boleh, enggak ya, enggak apa-apa, pokoknya sudah namaskara. Ya. Si Yayang ada enggak? Yayang Brebes? Enggak ada. Itu Yayang walaupun duduk di situ, tapi enggak apa-apa ibu-ibu yang duduk di situ enggak apa-apa. Yayang walaupun duduknya di kursi, tapi dia ke sini dulu namaskara, baru turun terus ke sana. Tapi kalau langsung ke sana namaskara yang duduk di samping enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sebab itu semuanya untuk kembali ke saudara-saudara sendiri. Bukan untuk saya. Oh, ada Ibu Pranoto, saya harus namaskara di sana. Enggak, bukan untuk saya, untuk saudara sendiri. Sebab di dalam agama Buddha itu mengatakan apa yang kita lakukan itu kembali ke kita sendiri. Apa yang saudara itu lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi misalnya saudara berdana uang, ya, secara matematika, ya Bu Syokyan, secara matematika itu kurang ya, kurang matematika, duit aku kurang sih, ya dikasihkan kamu ya kurang. Tapi secara dhamma kita menanam, pasti apa yang kita tanam itu akan kembali. Jangan merasa fungsi kasih mangga berarti hilang, bukan. Itu akan kembali lagi ke kamu. Ya, jadi perlu saudara ketahui supaya saudara berpikir melepas dengan senang hati. Bukan melepas tapi rugi, bukan. Di dalam Dhamma Sang Buddha mengajarkan begitu. Makanya saya menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya yang suka berdana berarti menjalankan ajaran Buddha, berarti kesatu melepas, kedua akan kembali kepada diri kita. Nah, seperti itu Priscilla misalnya datang terlambat, tapi beliau mau masuk, beliau namaskara dulu, itu kebetulan namaskara berarti. Nah, itu berarti permisi dulu, bukan permisi kepada saya. Saya enggak perlu dihormati. Saya orang biasa seperti kamu, tapi menghormat kepada Sang Buddha. Ya, seperti halnya itu tadi, ya. Apa yang saudara lakukan itu akan kembali ke diri kita. Jangan merasa seperti matematika. Ya, kalau memberi itu berarti kurang. Itu aku tak kasihkan berarti matematikanya kurang, ya. Tadi uangnya aku 1000 tak kasihkan 100 berarti tinggal 900. Itu secara matematika. Tapi secara dhamma itu akan kembali lagi berlimpah-limpah. Bukan yang memberikan aku lagi, tapi lainnya, rezekinya. Rezeki itu macam-macam. Rezeki dagang, rezeki apalah, dapat apa. Jadi saudara itu perlu bisa melepas. Tapi bukan berarti orang bodoh yang baik hati. Bukan. Orang bodoh baik hati misalnya katanya Bunda mengatakan dilepas, diberikan, nanti dapat imbalan.
Bukan berarti orang bodoh baik hati, punya satu dikasihkan satu, bukan. Jangan jadi orang bodoh yang baik hati, ya Ica ya. Jadi harus berpikir, ya. Misalnya dana paramita, saya bertekad, saya punya uang 20.000, saya dananya 10.000 saja toh. Nggak harus 20 diwakna. Lah ngomong numpak becak gimana? Ya, jadi harus berpikir secara baik. Ya, ini yang Bunda kasihkan dhamma ini adalah kebutuhan sehari-hari yang saudara lakukan, bukan semata-mata. Tapi walaupun kebutuhan sehari-hari ya, tapi ya mengandung dhamma, tetap intinya Bunda bercerita dhamma ya. Nah, itulah sekedar etika-etikanya, sekedar ya etika berbusana. Ndak usah seperti agama Nasrani, pakai sepatu, bajunya baru, bagus. Malah saya punya teman Nasrani harus pakai baju baru, beli baju baru untuk ketemu sama Tuhan katanya. Kita pun ya mau ketemu sama Sang Buddha, walaupun Sang Buddha sudah parinibbana, tapi kan dhammanya masih. Yang dimaksud dhamma lah itu ajaran-ajarannya, saudara-saudara. Ajaran dhamma itu sangat sekali harum, seperti harumnya dupa ini. Harumnya dhamma itu menembus sampai ke alam dewa. Ya. Nah, kemudian saya ini akan memberikan pengertian mengenai salah satu alam. Kan kita mengenal 31 alam, tapi saya akan menjelaskan salah satu alamnya, yaitu alam Catumaharajika. Alam Catumaharajika adalah salah satu alam yang masih bisa mendengarkan apa yang saudara minta, masih berhubungan dengan manusia. Contohnya misalnya Dewi Kuan Im ya. Ada di antara kita yang memuja Dewi Kuan Im. Bukan saya memelihara itu binatang, saudara-saudara. Tapi kalau di rumah ada Dewi Kuan Im, namanya memuja Dewi Kuan Im. Setidak-tidaknya saya yang memuja harus hampir serupa dengan Dewi Kuan Im, welas asihnya ya. Jadi mencontoh, ngerti ndak Minglan ya, kamu itu ada Dewi Kuan Im, berarti kamu itu mencontoh seperti Dewi Kuan Im, bukan cuma nyembah-nyembah tok kayak gitu, enggak. Nah, ini yang akan saya ceritakan, salah satu alam yang masih bisa berhubungan dengan manusia, yaitu alam Catumaharajika. Contoh, saudara-saudara, misalnya pergi ke kelenteng, menghormati kongco-kongco, ya, itu kongco-kongco itu adalah dewa, saudara-saudara, dewa-dewa yang masih ada hubungan. Yang misalnya, ini misalnya, pada umumnya saudara ke kelenteng minta-minta, padahal kata beliau, kata Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk jangan minta-minta, doa untuk minta jangan, tapi harus menambah banyak kebajikan. Ngerti Sumai? Ya, itu mantuk-mantuk ya. Kebajikan, berbuat baik. Sang Buddha ngajarannya gitu, berbuat baik. Kalau saudara banyak berbuat baik, seperti apa saudara? Seperti minyak. Saudara tahu minyak? Minyak kalau dituangkan di air,
itu selalu terapung. Walaupun diteken-teken, tetap mengapung. Nah, itulah perbuatan baik. Ngerti Sian? Itu perbuatan baik. Perbuatan baik walaupun didoani semoga kamu itu sakit, apa terjerumus, apa-apa, tidak mandi. Tidak mandi. Ya, Gyok, kayak Sian Gyok yang suka tanya dhamma. Ya, tidak mandi walaupun diteken-teken, air itu minyaknya selalu terapung. Begitu juga perbuatan buruk seperti batu, walaupun diangkat-angkat nggak bisa, mesti tenggelam. Nah, itulah yang Sang Buddha katakan, harus banyak kebajikan, jangan minta-minta. Contohnya ini ada lagi, seperti saudara pergi ke kelenteng, minta kepada kongconya supaya saya banyak rezekinya, walaupun permintaan itu semoga saya sehat, walaupun begitu. Tapi ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Itu bukan kongcone beli seneng sama si A, senengnya sama si B, bukan. Tapi kebajikan si A dan kebajikan si B, ya, mana yang banyak mempunyai kebajikan? Kalau yang punya banyak kebajikan itu terkabul. Artinya kongco-kongco itu hanya mengarbit. Ngerti saudara-saudara? Hanya mengarbit. Intinya berbuat kebajikan. Ya. Oleh karena itu, kenapa saudara Puspa itu selalu ngejar-ngejar berbuat baik? Karena beliau tahu, ya, perbuatan baik ini penting sekali. Jangan untuk nama ke Ica berbuat baik, bukan Cak, ya. Tapi perbuatan baik itu pertama ya akan kembali kepada kita. Kedua, menanam banyak sekali. Dan misalnya kita ndak minta-minta sama kongco, misalnya ndak minta-minta, ya kamu itu banyak berbuat baik, ya kamu nanti banyak menerima apa yang kamu inginkan, cita-citakan. Begitu saudara-saudara. Jadi kongco-kongco itu adalah dewa-dewa yang menetap di alam Catu Maharajika, yang mendengarkan doa-doa kita, permintaan kita. Padahal Sang Buddha lebih hebat lagi. Sang Buddha lebih hebat, lebih di atas. Kamu itu harus banyak perbuatan baik. Walaupun kamu tidak minta-minta, tapi perbuatan baik akan mengikuti, akan seperti bayang-bayang mengikuti bendanya. Walaupun kamu tidak minta, tapi karena Swadhun selalu memberi, itu akan kembali ke kamu. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Ya, jadi kongco-kongco itu apa? Dewa-dewa itu hanya mengarbit. Intinya kamu berbuat kebajikan, kebaikan yang Sang Buddha katakan. Berbuatlah kebajikan, pasti kamu seperti minyak. Jangan takut kamu disepatani, kamu diapain, jangan takut. Tetap perbuatan baik itu akan terapung. Walaupun misalnya saudara itu banyak berbuat baik, ya, berbuat baik. Tapi kamu disepatani orang ini itu, jangan takut. Jangan takut, ya. Karena perbuatan baik itu selalu di atas, tapi dengan catatan jangan sombong, ya. Dengan perbuatan baik kamu tidak boleh sombong. Nah, begitulah saudara-saudara. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan kita untuk supaya berbuat kebajikan. Misalnya Jidlang berbuat kebajikan, tapi masih diomeli, jangan takut, tidak apa-apa. Alam tahu semuanya.
Alam tahu, kamu setelah dengan capek-capeknya masak misalnya, tapi diomeli, jangan takut, wis percaya kepada alam ya, karena Sang Buddha sudah parinibbana, sudah tidak tahu lagi, tapi alam ya, kita mengenal alam. Kalau agama lain, agama Nasrani contohnya Tuhan ya, Tuhan tahu. Nah kalau kita alam tahu, nggak usah khawatir kayak gitu saudara-saudara. Nah kiranya apalagi ya yang bisa saya sampaikan. Tadi etika-etika sudah, terus kita sudah punya kursi, yang kakinya sakit boleh duduk di situ, misalnya sudah penuh, duduk di sini enggak apa-apa ya, itu disediakan untuk kalian. Misalnya saudara Tiang Un kakinya sakit, duduk di sana enggak apa-apa ya, siapa saja yang misalnya enggak bisa ngelemprak duduk di situ, silakan untuk siapa saja ya. Kalau saudara ini yang pakai kotak-kotak baru, kamu siapa? Siapa? Oh remaja, baru ya. Oh ya, rajin-rajinlah ke wihara seperti saudara Indra, iya, seperti saudara Indra. Kamu sudah kedudukannya di Tegal, kamu agama Buddha, datanglah setiap hari Minggu ya. Kalau misalnya di wihara ada keramaian apa ya, datang. Semua sama, wihara milik kamu juga, bukan miliknya perorangan Ibu Pranoto misalnya, bukan, miliknya kamu juga. Jadi jangan merasa lah aku izin apa-apa, jangan ya. Kamu datang untuk berdoa kepada Sang Buddha, mau menjalankan ajaran, baca parita ya, karena parita-parita ini adalah khotbah-khotbah dari Sang Buddha, khotbahnya. Jadi kalau saudara-saudara itu baca parita, seperti kamu itu dengarkan khotbahnya Sang Buddha, begitu ya. Nah kalau kamu di sini ada kesempatan ya, datang ke wihara ya. Indra ya, iya Indra. Kamu datang dari mana sih? Dari mana? Oh dari Jakarta. Iya jauh-jauh dari Jakarta ya, yang kerja di Patimbul ya, almarhum. Iya ya, begitulah saudara-saudara apa yang bisa saya sampaikan ya. Kiranya Dhamma ini sesuai dengan ajaran-ajaran Sang Buddha, yang pertama, kedua bisa dimengerti karena gampang. Saya di sini tidak menceritakan mengenai 4 kesunyataan, 8 jalan utama, itu tidak, tapi ini semuanya termasuk. Sebab saya lihat kepada siapa saya harus ngomong. Misalnya kepada saudara-saudara begini, ya kira-kira ceramahnya saya yang seperti ini, yang mudah dimengerti dengan bahasa kita sehari-hari. Ya begitu ya toh. Nah kiranya cukup sekian, ini sudah hampir jam 9. Ngomong-ngomong begitu lama juga ya, lama juga. Jadi intinya saya berbicara di sini, satu, mengingatkan saudara etikanya kalau datang ke wihara, ndak usah pakai baju baru ya, tapi yang rapih etikanya. Kedua, etika masuk ke dalam dhammasala seperti Priscilla yang telat itu tetap namaskara di depan altar itu ya. Yang ketiga apa ya? Bangku, iya, kita sudah menyediakan bangku. Misalnya ada ibu-ibu yang kakinya misalnya seperti saya ya, ndak bisa ngelemprak itu karena faktor usia, boleh duduk di sana. Tadi Ibu Jidiang tak suruh duduk sana, katanya ndak maulah Bu. Kenapa? Panas. Panas pagi ndak apa-apa, jangan panas siang, ndak apa-apa sebentar. Ya, tapi
beliau suka duduk di situ. Ya ndak apa-apa, silakan ya. Nah kemarin itu memang Bu Puspa sama suami Okek Siang yang membawakan bangku-bangku itu, kursi itu, dan itu yang mencetuskan adalah Romo Incong, bukan sekarepe Bunda ya. Romo Incong katanya ini kalau dipasang di wihara nean bagus, tapi ndak menyuruh, nean bagus kayak gitu. Nah karena beliau kira-kira tak pikir saya sebagai Ibu Pranoto ya, jangan ongrongan, maksudnya sebagai ketua yayasan berpikir ada pemasukannya baik toh ya, kamu wakili Daya Kasaba, pemasukannya baik. Jadi setelah saya pikir baik, maka saya berunding sama sekretaris saya dan bendahara. Ternyata disetujui. Setelah disetujui, langsung kita beli, langsung kita pasang, dan sudah dipasang bukan untuk kepentingan Ibu Pranoto. Ibu Pranoto tetap duduk di situ sudah nyaman. Itu yang dibawakan oleh Bu Puspa sudah nyaman. Ndak misalnya bangku baru ini, kursi baru, lalu pertama kali bundane kudu duduk di situ. Ndak. Saya bukan yang seperti itu toh, ya, bukan yang seperti itu, ya, yang merakyat bersama-sama dengan kalian, ya. Nah, itu tadi ya. Terus tadi Bunda jelaskan dupa, kenapa selalu Bunda itu masang dupa 3, itu berarti Bundane berapa ya Cong? Saya ngajari bertekad. Itu Romone sering mengingatkan Bunda bertekad, jangan lengus itu ya. Memang Bunda itu dari kecil lengus, dong diomongi sitik ya, nangis dulu tak kayak gitu. Nah untuk bertekad, jadi Bunda itu menancapkan dupa, bertekad dalam hatinya untuk pikiran, ucapan, dan perbuatan harus yang baik sesuai dengan ajaran Sang Buddha, dan harus selalu ingat jasa-jasa orang. Jangan merasa diberi senang, kita harus ingat jasa kebajikannya. Kapan saya bisa, jangan memetik saja, kapan saya bisa menanam kebajikan ya, itu saudara-saudara. Jadi agama Buddha, Sang Buddha itu tidak mengajarkan untuk saya tangannya di atas selalu minta, tidak, tapi harus juga memberi ya. Seperti Bu Cutisari itu senangnya kayak gini, katanya saya ndak bisa begini, senangnya begini ya, itu terserah kepribadian mereka. Cuma Sang Buddha tetap mengajarkan kepada kita untuk selalu menanam, banyak-banyaklah berbuat baik. Berbuat baik itu bagaikan minyak ya. Ini saya ulangi lagi karena barangkali ada yang kurang paham. Minyak selalu terapung, walaupun ditekan-tekan ke bawah tetap terapung. Artinya apa saudara-saudara? Artinya perbuatan baik walaupun disepatani, jangan takut, tetap akan terapung. Orang yang nyempatani itu orang yang menjalankan karma buruk. Jadi jangan takut, aku tetap harus berbuat baik walaupun diomongi apa-apa. Tapi kalau kita sudah bertekad berbuat baik, jangan takut, jangan urusan ya. Ternyata perbuatan buruk itu salah. Bunda sudah membuktikan sendiri. Nah, jadi kebanyakan yang Bunda sampaikan ini Bunda sudah mempraktekkan
makanya berani untuk bicara di depan saudara-saudara semuanya. Nah, sehubungan dengan waktu sudah cukup, maka saya pun cukup sampai di sini dulu. Apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Ya, Romo apa? Saya hanya ingin melengkapi. Ya, boleh. Usulan saya atau ide dari saya mengenai bangku adalah merupakan himbauan dari Bante, karena memang penceramah itu harus berada setingkat lebih tinggi daripada pendengar. Itu memang ada ketentuan. Makanya pada saat biku berceramah tidak pakai bangku atau hanya pakai bantal gini, mereka pasti menggelar sehelai kain, walaupun hanya selapis kain. Duta Dhamma atau biku berceramah selapis kain itu berarti menunjukkan dia sudah lebih tinggi dari pendengar. Jadi penceramah itu mewakili Sang Buddha, menyampaikan khotbah harus berada selapis lebih tinggi dari pendengar. Itu memang ada ketentuan yang demikian, sehingga maaf kalau Bantenya ceramah pakainya bangku yang seperti Bunda, nanti itu tidak sesuai, karena Bunda posisinya lebih tinggi dari penceramah. Ini hanya contoh soal, bukan saya mengkritik Bunda, tapi ini contoh soal karena bangku yang ini lebih tinggi. Tapi kalau bangku yang baru ini tingginya lebih rendah, ditambah posisi di belakang itu ada 2 cm turun, sehingga jelas pendengar lebih rendah. Kalau pendengar lainnya sih duduk di lantai tidak masalah. Memang kita ini semua sudah lansia, banyakan lansia, sehingga memang kita perlu meningkatkan fasilitas. Selama ini sudah ada di samping, tapi ada yang ingin berada di masih tidak masalah, sehingga ya selangkah kita pakai bangku, tapi bangku yang lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai busana, memang kita diperkenankan pakai kaos asal berkerah, tapi yang lalu dihimbau untuk pimpinan puja bakti diharap tidak menggunakan kaos, gunakan baju. Itu akan lebih, karena pimpinan itu sebagai fokus di depan, sehingga kalau pakai kaos kelihatannya kurang tepat, akan lebih anggun. Kita lihat Bu Pranoto hari ini ceramah dengan baju yang rapih, bagus, termasuk penceramah juga tidak diharapkan menggunakan kaos. Malah ada ketentuan dari Magabudi, anggota Magabudi kalau berceramah diminta menggunakan baju kuning walaupun lengan pendek. Tapi ya itu tidak harus, kalau pakai batik juga masih diperkenankan. Jadi marilah kita, karena temanya hari ini adalah etika, marilah kita merubah diri, memperbaiki diri. Pimpinan tidak menggunakan kaos akan lebih anggun. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Romo yang melengkapi apa yang bisa tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga semuanya bisa menjalankan begitu ya, saya. Ya, walaupun Ica itu pakai kaos rajin, tapi lebih baik lagi seperti Bu Puspa pakainya ini baju ya. Dan saya juga selalu setiap saya
Dhamma Desana di sini, cerita Dhamma, saya biasanya pakai pakaian upacarika, ya, pakai kuning, putih. Tapi saya mengingat, aduh, sering-sering dipakai, nanti saya bosok sendiri bajunya, ya, ndak ada gantinya. Itu saja saya dikasih, ya, dikasih baju maupun celananya saya dikasih, terus terang saja. Nah, jadi saya hari ini pakai putih-putih, juga dikasih lagi, ya, ya, putih-putih ini saya pikir saya bercermin dulu sebelum datang ke sini, kira-kira pantas apa tidak, karena saya sudah tua. Tua harus memberi contoh, jangan tua tapi pakainya yang sekarang dewek. Ndak, saya selalu kalau ke wihara berbusana yang untuk contoh, ya, yang kira-kira untuk contoh. Nah, begitulah saudara-saudara. Terus tadi saya mengulangi Romo yang bilang bahwa kalau bante itu dilapisi oleh kain, berarti bante itu lebih tinggi dari saya. Dari saya, ya. Saya itu dikasih kursi sama Bu Puspa, sebenarnya itu lebih rendah. Tapi barangkali ada orang yang mengatakan tetap tidak boleh, tak kasih tahu, tak ceramai. Bante ini pakai alas, kamu mungkin tidak ngerti artinya. Saya ngerti ini saja baru dikasih tahu sama Romone kemarin. Jadi kalau sudah bantenya duduk dilapisi oleh kain kuning, itu berarti sudah tinggi dari bunda yang duduk di situ. Jangan nuding-nuding bunda terus, ya. Ya, itu sudah rendah tok. Bunda sudah tahu lah, bunda sudah ngerti tidak boleh anuki biku. Ya, wong bikunya juga sudah tahu. Aku harus lebih tinggi dari Bu Pranoto yang di sana. Sudah tahu. Jadi ndak usah nuding aku lah. Ya. Wong aku ya sudah tahu diri. Misalnya dituturi sama Romo Incong jauh lebih muda, aku selalu berpikir bener tak ikuti. Bener tak ikuti, salah ndak tak jalani. Wong hak saya. Ya. Jadi kayak gitu, ya toh. Nah, apalagi Bu? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu. Ya, enggak apa-apa, silakan. Tadi masalah baju. Masalah apa? Masalah baju, ya. Busana untuk para wanita kalau ke wihara. Tadi Ibu kan hanya menyebutkan bajunya jangan pendek sehingga kalau namaskara nanti kelihatan. Ini ada satu hal penting yang mungkin terlewat. Jadi kalau ke wihara jangan memakai baju atau rok yang tanpa lengan. Kan iya. harus berlengan itu. Iya. Kemudian yang perlu diingatkan juga, kadang-kadang kan ada orang yang suka pakai celana straight, celana yang lapet. Nah, ketat itu. Jadi kalau ke wihara diharapkan jangan memakai celana yang ketat, ya, yang kayak nempel ke tubuhnya, ya gitu. Terus apa ya? Jangan memakai misalnya celana yang pendek. Jadi dihimbau untuk pakai celana panjang. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya. Kalau saya pikir ya itu baik sekali, bagus. Tapi kalau sudah di bawah lutut itu enggak apa-apa, kecuali di atas lutut.
Oh, itu tambahannya. Ya, bolehlah. Boleh. Ya. Mungkin saya kurang ya. Tapi kalau menurut saya celana di bawah lutut itu enggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau menurut Rama dan Ramani itu kurang, ya terserah. Ya. Ya, terima kasih semua pemasukannya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, kiranya cukup sekian aja dulu ya, karena waktunya sudah lewat. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk semua leluhur-leluhur saya yang ada hubungan karma dengan saya, semoga semuanya berbahagia, dan semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak yang ada di Metawihara ini, minimal Dewa Bumi, semoga semuanya berbahagia. Kiranya cukup sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.